Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat semuanya. Kita bertemunya melalui eh, video YouTube yang saya rekam dari Zoom ya, yang saya lakukan pada pagi hari ini sebagai apa namanya medium pembelajaran bagi kalian semua di mata kuliah perencanaan infrastruktur dengan bahasan isu-isu eh, infrastruktur di fasum-fasos di wilayah perkotaan atau dalam skala yang lebih luas lagi, bukan daerah perkotaan tapi kawasan perkotaan. Nah, saya mencoba untuk melihat isu soal eh, kasus-kasus di infrastruktur di fasum-fasos ini di 10 hal ya. Mungkin nanti akan ada yang mesti kalian perhatikan di dalam tabel ini. Saya akan bicara soal isunya. Kemudian di sini ada penjelasan isu, permasalahan utamanya apa, lalu ada solusi akademik atau pendekatan teknisnya. Nah, ini penting untuk kalian pelajari dan pahami ya, untuk yang kolom ini. Lalu ada teori-teorinya yang harus kalian pelajari ke depannya. Saya tidak akan mungkin menjelaskan di sini secara detail ya, satu persatu seperti apa, karena saya eh, berharap ruang pertemuan kita semacam ini adalah pemantik bagi kalian untuk belajar lebih dalam di waktu yang lain, tetapi saya guidance kalian dengan beberapa hal yang bisa menjadi pedoman di dalam pembelajaran ke depannya. Nah, di antaranya adalah dengan teori yang harus dipahami ya. Apa saja teori-teori yang harus dipahami di dalam pendalaman isu yang nanti akan saya sampaikan. Lalu di sebelah kanannya yang paling terakhir ada keterangan tambahan dalam melihat ya, melihat isu yang kita bahas di dalam pertemuan ini. Nah, isu yang pertama adalah soal penyediaan fasum-fasos pada kawasan perumahan baru. Kita banyak melihat bahwa perumahan baru dibangun di mana-mana dengan menjanjikan eh, penyediaan fasum-fasos bagi penghuninya. Ada hal yang menarik bahwa ketika kita bicara soal fasum-fasos, ternyata di situ ada urusannya pemerintah apa si pengembang ya, bukan hanya pemerintah saja. Kan kita sangat paham bahwa dan sangat familiar bahwa yang namanya fasum-fasos harus disiapkan oleh pemerintah. Tapi di sisi lain, kalau yang membangun kawasan dalam skala tertentu itu adalah si swasta, maka swasta harus menyiapkannya. Nah, menariknya swasta cenderung dipaksa untuk menyiapkan fasum-fasos. Jadi kalau dia bikin kawasan perumahan, kan warga membelinya, lalu fasum-fasos harus pada saat itu juga ada. Itu kan ekspektasinya kan. Tetapi kalau pemerintah, kita agak jarang, tanda kutip, menuntut pemerintah untuk menyiapkan fasum-fasos yang memadai. Mungkin ada, tetapi dia tidak memadai. Jadi ada ketimpangan ya, kalau pemerintah kita memaklumi, tapi kalau dia swasta kita cenderung harus ada. Mungkin karena kita mendapatkan rumah di situ dengan cara membeli, sehingga kita merasa berhak untuk apa, punya fasum-fasos yang memadai. Dan apalagi memang si swasta seringkali menjanjikan adanya fasum-fasos yang memadai di sana supaya kita sebagai pembeli tertarik untuk membeli rumah di lokasi mereka membangun perumahan tersebut. Tapi kalau pemerintah agak lebih cair ya, tanda kutip persoalannya, sehingga kadang kita menuntut, kadang kita tidak, kadang kita maklumi, dan padahal kita tahu bahwa fasum fasos adalah hak bagi seluruh warga,
Maka swasta yang membangunnya harus eh, segera menyiapkan, kemudian pemerintah yang membuat regulasi dan juga mengontrol kotanya atau kawasan di situ juga harus menyiapkannya. Jadi harusnya equal. Nah, jadi sama-sama eh, berkewajiban untuk menyiapkan fasilitas yang memadai. Itu mau mau dia pemerintah, mau dia swasta, membangun perumahan, dia wajib untuk menyiapkan fasilitas yang memadai, yang bagus, bahkan kalau bisa yang modern. Yang kedua adalah isu soal alih fungsi fasos. Nah, ini kita memang banyak melihat ada lahan yang diperuntukkan untuk fasos ternyata berubah fungsi. Dan mungkin yang nampak di depan mata kita adalah perubahan fungsi apa di perumahan ya yang dibangun oleh swasta. Yang tadinya katanya di situ akan dibangun musola, ternyata berubah jadi taman. Yang katanya di situ akan dibuatkan sekolahan, baik itu PAUD ataupun TK, ternyata berubah menjadi kapling perumahan. Bagi RT yang aware dengan perubahan lahan itu, dia bisa saja komplain kepada pengembang dan bahkan bisa mengadukannya juga ke pemerintah. Tapi tidak jarang juga ada oknum tertentu yang kemudian memanfaatkan itu semua ya. Jadi warganya akhirnya menerima sajalah dengan apa yang ada. Kalau di Kota Bandar Lampung ada juga perubahan fasum-fasas semacam itu. Eh, Misalnya seperti di Taman Enggal ya. Di Taman Enggal itu dulu adalah ruang terbuka hijau yang berubah fungsi menjadi taman bermain dan sekarang berubah fungsi menjadi masjid. eh, s- Agak dilematis karena kita ini memang kekurangan fasum dan fasos sehingga ketika hadir fasum fasos dimanapun itu kita pasti akan welcome dan kita menyambut dengan baik. Tapi yang menarik adalah kalau ada fasum di suatu kota kan sudah kita tetapkan di mana saja fasum itu. Lalu fasos begitu juga ada di mana saja. Secara secara sederhana memang bisa saja orang mengatakan bahwa bebas dong dia berubah-ubah fungsinya. Kadang falsum berubah menjadi falsos, kadang falsos berubah jadi falsum. Yang penting dia masih berubah falsum dan falsos. Ya secara teknikal memang bisa saja dilakukan. Dari sisi kebijakan ya sah-sah saja dia juga berubah ya. Tapi dari sisi kita sebagai planner berarti ada kesalahan dalam perencanaan. Kenapa? Dulunya ada perencanaan-perencanaan dengan penyebaran pasos seperti yang kita buat di dalam dokumen tata ruang. Kalau ada ya, tapi kadang-kadang juga nggak ada penyebaran itu. Kemudian skala fasos-fasosnya juga seringkali berdasarkan kondisi existing aja, bukan berdasarkan kebutuhan. Jadi memang ada persoalan dari sisi perencanaan kita. Dan kalau perencanaannya pun sudah bagus, ternyata ada perubahan fungsi. Nah, ketika ada perubahan fungsi, ada tuh pihak yang arsiteknya, ya, urban plannernya, yang mengutak-atik perubahan fungsi itu. Jadi dia juga melegitimasi perubahan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Contohnya misalnya Taman Enggal itu di dalam RT/RW kota dan RDTR di situ disebutkan sebagai taman kota misalnya ya, taman kota. Itu dibuat oleh para perencana kota. Lalu ada kebijakan mengubah taman kota menjadi masjid misalnya. Nah, ketika dia berubah menjadi masjid, berarti kan ada arsitek yang diajak untuk menggambar bla 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 blanya. Kok bisa si perencana bangunan itu nggak melihat RT RW sehingga kalau RT RW mengatakan di situ adalah taman, kemudian dia diminta untuk menggambar masjid misalnya, kan harusnya si arsiteknya nggak mau, nggak boleh dong. Dia melegitimasi apa perubahan kecuali kalau di dalam tata ruangnya memang berubah di dalam RT RW ada perubahan
dengan apa? Dengan alasan-alasan yang sangat argumentatif dan dibenarkan bahwa itu berubah menjadi masjid misalnya. Maka eh, boleh saja di tahap berikutnya karena si PWK ekspornya ini sudah bilang itu berubah dan ada perhitungan-perhitungan yang lain dan ada penyebaran-penyebaran kasus-kasus lain, penyesuaian-penyesuaian yang lainnya ya. Lalu baru kemudian barulah si perencana bangunan mau merencanakannya. Jadi harusnya si arsitek kalau dia melihat ada pelanggaran ruang, harusnya dia nggak mau dia terlibat di dalam perencanaan yang melanggar fungsi ruang. Begitu juga kita nggak boleh melanggar pemahaman kita terkait dengan fungsi ruang tertentu yang bisa berubah-ubah sesuai dengan selera eh, politis misalnya. Nah, itu kita sebagai planner harus mendalami itu ya. Jadi perubahan fungsi tidak boleh terjadi. Baik itu dalam skala perumahan, ya tadi kompleks perumahan misalnya, apalagi dalam skala perkotaan. Itu jauh tidak boleh eh, terjadi. Kemudian ada fenomena kerusakan fasum pasca serah terima ke Pemda ya. Karena biasanya pengembang bikin fasum-fasos seketemunya, apalagi kalau modelnya adalah model bikin perumahan hit and run. Jadi si pengembang jual, lalu masyarakat membeli, selesai, karena di situ hanya perumahan saja, lalu kemudian si pengembang meninggalkannya. Dan itu diserahkan begitu saja ke warga. Dari warga kemudian diserahkan ke pemerintah. Ya, pasti pengembang nggak akan aware dengan quality dari fasilitas yang dia bangun. Berbeda dengan pengembang kawasan ya, bukan perumahan skala kecil tapi kawasan. Dia akan tetap mengelola perumahan yang ada, fasilitas yang ada karena di situ dia juga membangun pusat kegiatan yang bisa mengenerate income dia dalam jangka panjang. Contohnya, misalnya di Jakarta ada BSD, bikin perumahan memang si pengembangnya, tetapi juga dia membangun kawasan komersial. Sehingga jalan, jembatan, saluran air, kemudian penyediaan air minum, air bersih, listrik, gas, dan semacamnya itu dikelola oleh si pengembang. Jadi dia pengembang kawasan, bukan pengembang perumahan, pengembang kawasan, perkotaan. Nah, kalau itu dia jaga fasos-fasosnya. Tapi kalau kebanyakan yang sekarang ini terjadi, enggak. Bikin perumahan, hit and run, setelah laku semua pergi. Fasosnya kadang-kadang, fasos-fasos kadang-kadang nggak dibangun. Diserahkan pada warga. Walaupun dibangun, cepat rusaknya. Jadi mentalitas pengembang kita ini memang masih mentalitas jangka pendek. Jadi dia belum kebayang gitu bahwa dia harusnya ngelola supaya bisnis yang dia bangun sustain, bukan hit and run gitu ya. Ya, memang mentalitas ini memang menjadi persoalan di kalangan pengusaha kita. Saya berharap nanti kalau kalian menjadi pengusaha tidak seperti itu ya. Kemudian yang keempat, ketidaksesuaian fasos dengan standar pelayanan minimum. Nah, ini juga menjadi persoalan karena eh, pengawas di dalam artian pengawas di internal pemerintah ketika akan mengizinkan perumahan itu dibangun di situ dengan fasum-fasus tertentu, maka IMB-nya akan dia keluarkan ke pengembang itu, dan pengembang itu dinyatakan bebas tugas kalau fasum-fasusnya tersedia dengan standar pelayanan minimum yang sudah ditetapkan melalui regulasi. Tapi itu menjadi tantangan karena seringkali apa namanya keamanan dari fasos-fasos itu tidak diperhitungkan dan seterusnya seperti yang tadi saya sampaikan yang dibangun oleh pengembang-pengembang yang hit and run. Nah, karena itu kasus yang kita banyak temukan di masyarakat adalah kasus perumahan-perumahan yang dibangun oleh pengembang jangka pendek. Kemudian lima, fasos-fasos di lahan bersengketa itu juga seringkali terjadi. Keenam, kekurangan RTH. Nah, ruang terbuka hijau mungkin ada tamannya yang yang apa namanya, yang peruntukan lahannya untuk taman, tapi ternyata tidak ditanami, disuruh warga yang menanaminya. Mungkin kelihatannya bagus ya, ada semacam gotong royong dan kerja bareng ya gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal responsibility dari developer,
ini sangat sangat tidak fair ya. Kalau memang itu menjadi wilayah tanggung jawab bagi developer ya harusnya dia membangunnya, tidak diserahkan pada masyarakat sehingga masyarakat bisa berpikir yang lain. Toh itu sudah diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau dan harusnya disiapkan oleh si pengembang. Pemerintah begitu juga. Pemerintah sudah tahu bahwa ruang terbuka hijau itu di sebuah perkotaan harus 30%. Tapi dari tahun ke tahun, pemerintah tidak pernah, tanda kutip, menyiapkan anggaran untuk melakukan pembebasan lahan yang nanti digunakan untuk membangun ruang terbuka hijau, berupa taman dan seterusnya. Lihat aja nanti di penganggaran pemerintah. Nanti kalau kalian sudah bekerja di pemerintahan ya, mungkin nanti ada yang menjadi pejabat, mulai dari merangkak dari staf, kasih, kabit gitu sampai kepala dinas, ingat betul apa yang saya sampaikan ini bahwa kalian harus bisa memastikan setiap tahunnya ada anggaran untuk melakukan pembebasan lahan, membangun ruang terbuka hijau, juga termasuk membangunnya, anggaran untuk merawatnya, mengelolanya. Karena kalau kota itu memiliki ruang terbuka hijau yang bagus, maka nanti kota itu akan dilirik oleh investor dan akhirnya investor yang membangun fisik kotanya. Kan kita tahu bahwa kota-kota yang kita miliki sekarang ini memangnya dibangun oleh pemerintah? Kan bukan. Swasta yang ngebangunnya. Kalau kita punya ruang terbuka hijau, jaringan jalan yang bagus, dengan koridor jalan yang bagus, kan itu posisi pemerintah ya. Menyiapkan sistem drainase yang bagus, air bersih yang bagus, bla 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 blanya, maka kawasan sekitarnya akan menyesuaikan diri. Private sector akan berinvestasi di situ. Nggak mungkin ada taman bagus, lalu di sekelilingnya dibangun oleh, anggaplah rumah slum area. Itu nggak mungkin. Pasti slum area itu akan diincar oleh swasta, lalu swasta akan membangunnya menjadi hotel, menjadi apartemen, menjadi commercial building lainnya. Jadi artinya kalau misalnya kita mendorong pemerintah membangun RTH yang bagus, maka akhirnya kawasan itu akan menyesuaikan diri. Walaupun tidak serta-merta ya, mungkin butuh waktu beberapa tahun untuk dia menjadi berkembang seperti yang tadi saya sampaikan. 7, Fasum tidak terintegrasi dengan transportasi publik. Nah, ini menjadi problem memang. Maka ketika kalian membuat RT RW, pastikan RT RW di dalam RT RW kalian itu sudah memasukkan master plan transportasi. Jadi bukan kalian yang bikin sebaran tata ruang, fungsi-fungsi ruang tertentu, lalu kalian gambar-gambar ini rutenya, nggak boleh begitu. Kalian harus pastikan, tanya sama dinas perhubungan setempat, mana dokumen master plan transportasinya, atau dalam bahasa sekarang ini sesuai dengan undang-undang ya, tatanan transportasi lokal, mana tatralog kotanya, misalnya Bandar Lampung, mana tatralog kota Bandar Lampung, kita ambil dokumennya, master plan-nya, kemudian perdanya, lalu di overlay di dalam fungsi ruang kita itu. Kalau fungsi ruang yang kita buat nggak kompatibel dengan master plan transportasi, jangan buru-buru menyalahkan. Cek kenapa model master plan transportasi seperti itu. Nah, setelah di overlay di dalam existing dan itu cocok, ya sudah pakai. Tapi kalau dia tidak cocok, lakukan transformasi. Jadi kita sampaikan di dalam dokumen tata ruang itu juga, ya. Jadi setelah halaman overlay yang perencanaannya seperti apa, lalu kita ada rekomendasi, baik itu fungsi ruangnya yang kita utak-atik untuk disesuaikan maupun transportasi publiknya yang harus kita sesuaikan. Jadi nggak boleh kalian ngarang-ngarang sendiri, nggak boleh ya. Ambil di yang dokumen yang ada, planning yang ada, di overlay, lalu kemudian kalian combine dengan apa yang kalian rencanakan dan apa yang menjadi visi kota yang baru. 8, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan fasus-fasum. Sudah pasti kan? Di dalam penyusunan RT RW atau RDTR waktu kita meletakkan fungsi ruang tertentu, apakah kita mengajak masyarakat untuk berdialog? Harusnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar atau di dalam cerita-cerita perencanaan kota di berbagai negara, terutama negara yang sudah bagus, mereka ada dialog publik. Kita ada dialog publik, tapi dialog publik normatif. Presentasi, lalu menerima pendapat, lalu udah. Presentasi, menerima pendapat, lalu udah. Begitu saja.
tidak ada komunikasi intens day to day dengan masyarakat. Harusnya kan ada day to day. Nah, penyebabnya memang diketahui bahwa ada keterbatasan anggaran atau di si pelaksana ya. Mungkin nilai proyeknya bagus tuh, tapi dalam implementasinya tidak bisa diterapkan karena ada tanda kutip pembiayaan yang terbatas di pelaksananya. Ya, mungkin saya tidak sampaikan terbuka karena ini saya rekam dan masuk di YouTube nantinya ya. Jadi kalian pahamilah apa yang saya maksud. Akibatnya pelaksanaan pelibatan masyarakat dengan bertemu langsung dengan mereka, dialog dengan mereka tidak bisa dilakukan karena ada keterbatasan dana tadi. 9, Fasos seperti PAUD, Puskes, Balai Warga tidak memadai. Wah, ini yang kemudian menjadi perhatian serius dari pemerintah kita mulai dari zaman SBY, Jokowi, dan sekarang zaman Pak Presiden Prabowo. Upaya untuk menyediakan sarana kesehatan, pendidikan, dan seterusnya itu didorong betul. Di sini ada disebut dengan balai warga. Beberapa desa-desa kita tidak memiliki balai desa. Dengan adanya dana desa, akhirnya bisa memiliki balai desa. Itu adalah upaya pemerintah untuk apa namanya, treat masyarakatnya. Dan itu memang seharusnya dilakukan. Begitulah pemerintahan. Karenanya di dalam perencanaan yang kita buat harus open mind, kemudian punya wawasan yang luas, pengetahuan yang luas di dalam merencanakannya. Makanya para perencana kota, perencana wilayah, kalau menurut saya, dia akan dikatakan matang kalau usianya sudah 45 tahun. Jadi dia sejak dia lulus umur, anggaplah paling lama dia lulus adalah di usia 25 tahun, maka dia butuh jam terbang 20 tahun lah untuk bisa memahami semua ini, semua apa yang terjadi. Kalau saya juga pernah dulu waktu masih mahasiswa, saya waktu mahasiswa merasa serba tahu. Kemudian setelah lulus serba tahu. Itu bagus untuk idealisme ya, membangun pemahaman. Tapi kita harus juga menyadari bahwa kita punya keterbatasan dalam melihat fenomena ini dan membaca fenomena ini. Maka di usia 40-an tahun baru kita terbuka bahwa ternyata banyak sekali fenomena di mana penyediaan fasum-fasos misalnya untuk konteks yang teknis seperti ini banyak yang tidak sebarannya kurang bagus dan kita tidak aware dengan policy government policy. Apa sebenarnya yang apa terjadi dalam pembiayaan pemerintahan, aturan pemerintahan gitu. Kita baca tapi kita tidak begitu aware karena kepedulian itu akan menjadi ada kalau ketika kita baca sesuatu termasuk terutama aturan waktu kita baca, lalu kemudian ada hal-hal tertentu, itu kita tidak langsung justifikasi, karena kita harusnya memahami eh, lingkungan dari munculnya regulasi itu. Jadi interkoneksi dan antarkoneksi di kebijakan itu harus kita pahami. Dan karena itu jam terbang menjadi sangat penting. Nah, saya mengatakan tadi usia 40 tahunan itu kalau intens sekali orang itu terlibat di dalam perencanaan dari usia dia lulus atau bahkan mungkin dari sebelum dia lulus dari dia magang lalu sampai dia usia 40 tahun intens sekali dalam merencanakan apa terlibat dalam perencanaan proyek-proyek perencanaan dan usia 40 tahunan lah baru dia aware dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, karena itu kalian yang nanti lulus atau sekarang ini masih kuliah, cepat magang, bekerja, lalu kemudian nanti dalami seluruh fenomena yang ada sehingga di usia 40 tahunan kalian menjadi lebih paham dengan apa yang terjadi. Sehingga dalam membaca yang nomor 9 ini nanti menjadi lebih lebih open mind ya terkait dengan apa yang terjadi. Nomor 10 ketidakterhubungan fasum-fasus antar kawasan. Nah, ini juga eh, saya sering mengingatkan bahwa dalam menentukan fungsi ruang tertentu, untuk apapun itu, perhatikan apa interaksi antar ruang. Kalau interaksi antar ruang itu berimplikasi pada suatu hal yang buruk, maka jangan sampai fungsi ruang itu ditetapkan di situ. Jadi jangan sampai kalian dan kita semua
terjebak juga pada kondisi existing. Kalau kondisi existing, fungsi ruang dalam kondisi existing tertentu itu nggak pas, ya ubah dia. Karena RT RW atau rencana tata ruang kita ini kan kita buat sebagai bentuk akhir dari bentuk ruang kota, bukan yang bisa berubah-ubah. Kalau dia berubah-ubah, akhirnya rencana tata ruang yang kita buat itu adalah dokumentasi dari fenomena yang ada di lapangan. Nah, ini yang salah. Harusnya tata ruang itu adalah guidance untuk dituju oleh pembangunan, bukan pembangunan serampangan lalu kemudian terlegitimasi dalam dokumen tata ruang. Termasuk di infrastruktur. Infrastruktur penyebarannya, ukurannya, dimensinya, asal muasal infrastrukturnya, pembiayaannya, pengelolaan manajemennya, kemudian perawatannya itu harus harus apa namanya direncanakan dengan orientasi format infrastruktur di akhir perencanaan. Jadi kita jangan merencanakan yang besok akan direncanakan ulang, yang akan direncanakan ulang terus menerus begitu. Setiap 5 tahun direncanakan ulang, direncanakan ulang. Nah, kalau direncanakan ulang terus, kapan selesainya? Yang benar adalah bukan merencanakan ulang, tetapi menyiapkan infrastruktur, lalu kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi itu benar. Tapi kalau merencanakan ulang, itu perencanaan ulang terus. Terus akhirnya perencanaan yang mana yang harus kita gunakan? Nah, ini adalah kombinasi dari fenomena ketata ruangan dengan fenomena infrastruktur dalam penyediaan fasilitas yang kita pelajari hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.